Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadarian Aryawan dengan NIM 23095170 dari Universitas Udayana akan melakukan presentasi tentang ataupun pembuatan video tentang uji sensitivitas bakteri. Uji sensitivitas bakteri ini adalah untuk mengetahui obat untuk mengobati bakteri yang dicurigai, untuk mengetahui obat yang paling bagus untuk pengobatan bakteri yang dicurigai dalam kasus ini. Sebelum kita masuk ke uji sensitivitas, kita terutama yaitu melakukan beberapa uji untuk memasuki ke uji sensitivitas untuk mengetahui bakteri apa yang dicurigai. Next. Nah, pertama kita masuk ke case-based learning. Jadi dalam kasus ini ada seorang peternak ayam mengeluh bahwa ternaknya mengalami penurunan nafsu makan dan fesesnya berwarna kuning dan disertai lendir dan darah. Peternak ini membawa sampel feses untuk mengetahui penyebab keluhan tersebut. Dicurigai bahwa pada ayam tersebut terkandung bakteri E. coli. Kemudian untuk mengetahui bakteri itu benar E. coli, tentunya ada beberapa langkah untuk melakukan identifikasi. Yang pertama, isolasi bakteri, kemudian pewarnaan gram, kemudian identifikasi. Setelah itu baru mencari obat yang paling bagus, yaitu uji sensitivitas bakteri. Dan kita lanjut ke sebelum melanjut ke prosedur, kita perlu pengenalan alat dulu. Yang pertama, yang digambar pertama itu ada autoclave, kemudian ada timbangan, kemudian ada aquades, kemudian ada magnetic stir. Nah, yang ini kemudian ada inkubator, kemudian ada cawan Petri, kemudian ada tabung reaksi dan Erlenmeyer, kemudian ada agarnya itu, kemudian ada ose, kemudian api bunsa. Dan next, nah yang pertama kita prosedur isolasi bakteri. Nah, sebelum prosedur isolasi bakteri tentunya kita pembuatan agar terlebih dahulu. Nah, yaitu pembuatan agar dengan cawan Petri. Yang pertama itu prosedur pertama yaitu sumbatlah Erlenmeyer yang berisi media tadi dengan kapas. Kemudian sterilisasi Erlenmeyer yang berisi media pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian keluarkan Erlenmeyer dari autoclave dan campur isinya baik-baik dengan cara menggoyangkan Erlenmeyer. Note, jangan dikocok. Kemudian biarkan sampai pada suhu kurang dari 45 derajat Celcius. Nah, kemudian tuangkan media yang masih panas ke dalam cawan Petri secara aseptik. Nah, setelah dituangkan, tunggu sampai mengeras. Kemudian masuk ke prosedur isolasi kuman atau bakteri. Nah, tadi kan kita mendapatkan media kultur bakteri yaitu dari feses. Nah, cara isolasinya yaitu lakukan penanaman pada sampel yang tadi saya buat yaitu media sampel agar. Kemudian setelah itu kita panaskan ose sampai membara dan kemudian tunggu sampai dingin. Nah, kemudian ambil sampelnya yang telah terlebih dahulu sudah disiapkan yang tadi fesesnya, kemudian goreskan pada permukaan agar. Nah, yang kami pakai di sini ada nutrion agar, kemudian ada EMBA dan juga SSA. Kemudian setelah dioleskan secara merata, kemudian panaskan ose lagi dan tunggu sampai dingin. Nah, sambil posisi cawan Petri diputar sedikit ke arah kiri.
Kemudian setelah selesai penanaman bakteri, kita tunggu selama 18 sampai 24 jam di inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah melakukan prosedur ini, kami mendapatkan hasil seperti berikut. Nah, ini pada nutrien agar terdapat koloni seperti itu. Kemudian di SSA, kemudian emba sedikit agak hancur agarnya, mohon maaf. Nah, kemudian setelah selesai melakukan isolasi, kita lanjut ke pewarnaan geram. Nah, prosedur pembuatan gram ini alatnya masih sama, tapi ditambahkan dengan larutan pewarnaan gram seperti kristal blue dan juga kristal blue, mohon maaf tadi salah, yaitu kristal violet. Bagaimana cara prosedurnya? Yaitu teteskan zat warna pertama kristal violet pada permukaan gelas objek yang berisi bakteri. Jadi ambil bakteri di yang koloni tadi, kemudian taruh di di objek gelas, kemudian teteskan air, baru pertama teteskan air, lalu bakteri, kemudian teteskan si kristal violet ini ke permukaan objek gelas. Kemudian setelah itu cuci dengan air mengalir. Nah, setelah itu tunggu sampai kering, kemudian teteskan lagi beberapa larutan iodin. Nah, baru setelah diteteskan larutan iodin, kita tunggu selama 1 menit. Nah, kemudian cuci lagi sisa lautan iodinnya dengan air mengalir dan keringkan lagi. Kemudian gelas objek dimiringkan sedikit, kemudian sirami permukaan gelas objek yang berisi bakteri dengan larutan alkohol sampai larutan bekas cucian alkohol kira-kira tidak berwarna. Jadi setelah iodin baru alkohol. Kemudian cuci lagi dengan air mengalir dan keringkan. Kemudian kita teteskan lagi pewarna safranin, yaitu kemudian tunggu selama 2 menit. Kemudian cuci lagi dengan air mengalir, kemudian kita amati. Nah, setelah mendapatkan pengamatan, kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, dari praktikum pewarnaan gram ini kami mendapat mengidentifikasi bakteri yang didapat terutama pada bentuknya, yaitu bakteri yang memiliki susunan kokus atau bulat. Itu ada Diplococcus, ada Monococcus dan Staphylococcus. Nah, setelah pewarnaan gram, kita melakukan beberapa tes lagi, yaitu tes identifikasi bakteri. Nah, tes identifikasi bakteri. Nah, itu ada 5, yaitu ada TSIA, SIM, MRPP, dan SCA dan uji gula-gula. Nah, kita masuk ke TSIA dulu, yaitu prosedurnya seperti ini. Pertama panaskan jarum ose, kemudian tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri dengan ose, tanam dengan tusuk pada bagian tegak medium, kemudian angkat ose lalu usapkan pada bagian miring medium. Jadi tancapkan dulu baru usap di pinggir-pinggirnya. Dan inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Kemudian amati dan catat hasilnya. Kemudian kalau yang SIM, yaitu sama, panaskan jarum ose, kemudian tunggu sampai dingin, kemudian ambil biakan bakteri, kemudian tusukkan pada media SIM. Nah, hanya tusukkan aja. Kemudian inkubasi selama 30 derajat Celcius selama semalam. Kemudian MRPP, yaitu sama, cuma larutannya yang berbeda, yaitu panaskan juga jarum ose, kemudian
tunggu sampai dingin, kemudian ambil biakan bakteri, kemudian kita cara tanamnya berbeda sedikit, yaitu celup-celupkan dia ke dalam medium. Kemudian inkubasi selama 37 derajat Celcius di dalam inkubator selama semalam lagi. Kemudian ada SCA atau Simon Citrate Agar. Nah, prosedurnya itu panaskan ose, bukan jarum ose tapi ose. Kemudian tunggu sampai dingin, kemudian ambil biakan bakteri lalu tanam seperti kita isolasi bakteri. Kita tanam, kemudian kita setelah merata kita inkubasi selama semalam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian amati dan catat. Nah, dari pengamatan kita kami mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi hasil praktikum ini yaitu kami mendapatkan yang DSIA itu terjadi perubahan warna dari merah ke kuning. Kemudian yang SIM terdapat cincin merah. Kemudian yang SCA, Simon Citrate Agar, terjadi perubahan warna dari hijau ke biru. Kemudian yang MLVP yaitu berubah menjadi merah. Kemudian yang uji gula-gula terdapat gelembung gas. Jadi ini bakterinya dapat memproses karbohidrat. Kemudian kesimpulan yang kami dapat bahwa bakteri yang menyerang unggas ini yaitu E. coli. Dari hasil 5 hasil berikut. Kemudian setelah kita mendapatkan hasilnya, kita tentunya mencari obat. Nah, kita akan melakukan uji sensitivitas untuk mencari obat yang paling terbaik. Nah, kemudian kita masuk ke uji sensitivitas. Nah, untuk uji sensitivitas ini prosedurnya seperti berikut. Pertama, panaskan ose, tunggu sampai dingin, kemudian tanam 3-10 koloni bakteri dalam 4 liter bulion. Jadi alat tambahannya yaitu ada Mulleton Hinton Agar, kemudian ada cotton swab steril, kemudian ada biakan bakteri murni, kemudian Regen McPeller 0,5, kemudian ada bulion, paper dish, dan alkohol 70%. Kemudian api Bunsen dan ose dan tisu. Saya ulang, prosedur pertama itu panaskan ose, tunggu sampai dingin, kemudian tanam 3-10 koloni bakteri dalam 4 ml bulion. Dan inkubasi selama 2-5 jam dalam suhu 37 derajat Celcius. Kemudian amati pertumbuhan bakteri ditandai dengan terjadinya kekeruhan medium. Lalu cocokkan dengan standar kekeruhan McPhelan 0,5. Apabila terlalu keruh, maka biakan bakteri ditambah larutan bulion steril sampai kekeruhannya sama. Tapi apabila kurang, maka biakan diinkubasi kembali, diamati dan sampai kekeruhannya sama. Nah, yang E, kemudian setelah itu tanam biakan bakteri dengan cotton bud steril, usapkan merata keseluruhan permukaan di media Mulleton Hinton Agar plate. Dan ini dapat diulang-ulang sampai 2-3 kali sampai inkulum atau biakannya merata. Dan tunggu sesaat 5-10 menit, lalu tempelkan antibiotika atau paper dish yang tadi. Nah, dalam bentuk paper dish, antibiotika yang dalam bentuk paper dish. Ini tempel paper dish-nya ada kami menggunakan ada 6 paper dish dan 6 antibiotika paper dish yang berbeda. Nah, ini dengan jarak 2 cm setiap paper dish. Nah, kemudian setelah penempelan paper dish, kita inkubasi lagi selama semalam dengan suhu 37 derajat Celcius. Nah, setelah itu kami mendapatkan hasil seperti berikut. Nah, ini dari hasil pembahasan. Nah, kami hasil pembahasan dan juga hasil pengamatan. Yang pertama yaitu yang
yang kode XXT atau subflametozalo trimetropin. Nah, itu mendapatkan diameter 3 cm atau 30 mm. Tapi masih terdapat koloni bakteri yang tumbuh. Jadi bisa dikatakan ini resisten ya, karena masih ada koloni bakteri yang tumbuh. Kemudian yang DA atau clindamycin itu diameternya 20 atau 20 mm. Tapi masih juga terdapat koloni bakteri di dalamnya. Jadi bisa dikatakan ini juga resisten ya, karena masih ada koloni bakteri di dalamnya. Kemudian yang kanamycin itu baru 30 mm. Ini baru yang disebut dengan peka, karena tidak terdapat koloni bakteri yang tumbuh di cincin antibiotika itu. Jadi ini yang disebut dengan kategori peka atau sensitif. Kemudian yang keempat yaitu DO atau doxycycline. Itu memiliki diameter 25 mm. Nah, tapi masih terdapat juga koloni bakteri, bahkan itu terdapat banyak koloni bakteri. Jadi resisten juga. Kemudian yang E ada chloramphenicol atau C, itu diameternya 25 mm, tapi ini makin banyak terdapat koloni bakteri. Jadi bisa disebut dengan resisten juga. Kemudian ada basitrosin atau B, itu memiliki diameter 20. Tapi juga terdapat juga banyak koloni yang tumbuh. Jadi bisa disebut resisten. Jadi untuk bakteri E. coli yang paling bagus obatnya untuk antibiotikanya adalah kanamycin, karena memiliki diameter yang sensitif seperti yang dilihat di diagram, dan juga tidak terdapat koloni bakteri yang tumbuh. Jadi kesimpulannya, penyakit yang menimpa unggas ini adalah penyakit yang disebabkan oleh E. coli, dan pengobatan yang paling bagus yaitu pemberian kanamycin sebagai antibiotikanya. Nah, sekian hasil praktikum saya. Saya Eka Daryan Aryawan pamit undur diri. Terima kasih.